Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan sistem laporan penggunaan web kami yang berjudul Sistem Informatika Manajemen Laundry Pro. Disusun oleh yang pertama Restu Fortunanda dengan MPM 2435 1054, yang kedua Bima Nugroho dengan MPM 2435 10216, dan yang terakhir saya sendiri sebagai moderator Muhammad Bagas dengan MPM 2435 1054. Ini pendahulunya kita lihat Laundry Pro adalah aplikasi manajemen usaha laundry berbasis web yang terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, landing page publik untuk memperkenalkan usaha. Yang kedua, panel admin untuk mengelola data pesanan, langganan, crowd. Ini kita lihat ada PHP natif, MySQL dalam kurung MySQLi. Sini yang terakhir Bootstrap 5.3.3. Selanjutnya sini ada terdiri dari 10 berkas utama yang isinya adalah file, fungsi utama, dan akses. Ini kita lihat pada file indeks PHP, fungsinya sebagai landing page publik, profil, layanan, harga, dan kontak. Aksesnya untuk publik. Yang kedua, login PHP, fungsi utama sebagai form autentifikasi admin. Aksesnya untuk publik. Yang ketiga, file logout PHP, fungsi utama menghadirkan session dan alihkan ke login. Aksesnya untuk admin. Yang ke 4, dashboard PHP, panel utama pesanan dan tambah aksi tambah edit, hapus. Aksesnya untuk admin. Selanjutnya ada tambah PHP, fungsi utamanya sebagai form tambahan data pesanan baru. Aksesnya untuk admin. Selanjutnya ada file PHP, tampilkan dan perbarui data pesanan berdasarkan ID. Fungsi aksesnya adalah admin. Selanjutnya ada hapus PHP, fungsi utama hapus satu baris data pesanan berdasarkan ID. Aksesnya admin. Selanjutnya file koneksi PHP, konfigurasi koneksi database MySQL. Aksesnya internal. File selanjutnya adalah style CSS, fungsi utama sebagai gaya kostum untuk landing page. Aksesnya public. Yang terakhir script.js, fungsi utama sebagai berkas JavaScript kosong, belum ada logika. Aksesnya untuk public. Baiklah, pada slide selanjutnya ada arsitektur dan teknologi. Ya, kita lihat dulu pola arsitekturnya. Aplikasi menggunakan pola prosedural sederhana, logika PHP, query, database, validasi form, dan tampilan HTML digabung dalam satu berkas yang sama untuk setiap halaman. Koneksi database dipusatkan pada satu berkas dan kurung koneksi PHP yang diimport oleh berkas lain yang membutuhkan akses data. Intinya terlihat ada satu file. Sama dengan logika, ada tampilannya dengan menggunakan bahasa PHP native procedural tanpa framework MVC, menggunakan tampilan basis data MySQL, diakses via ekstensi MySQLi. Tadinya ada font L sama dengan HTML5, CSS3 custom, Bootstrap 5.3.3 dalam kurung CND. Selanjutnya ada icon Bootstrap, icon 1.11.3 dalam kurung CND. Selanjutnya font Google Font, tanda kutip Poppins. Selanjutnya terakhir fitur session bawaan PHP dalam kurung session, start a session. Pada slide selanjutnya struktur basis data. Kita lihat pada tampilan tabel ada dua tabel, yaitu tabel admin dan tabel pesanan. Tabel admin fungsinya sebagai kolom utama username password, menyimpan kredensial admin, digunakan untuk login PHP. Password yang tampak disimpan dan dibandingkan dalam bentuk plain text, tidak ditemukan penggunaan password hash atau password verify. Yang kedua, tabel pesanan fungsinya sebagai kolom ID, nama, nomor HP, jenis, berat, harga, status, dan tanggal. Menyimpan data transaksi laundry pelanggan. Kolom ID memungkinkan auto increment primary key karena tanpa PHP mengirim string kosong saat insert. Selanjutnya sini kita lihat alurnya, alur kerja aplikasi. Alur publik ini kita membuka indeks PHP, melihat profil usaha, layanan, harga, dan kontak. Baru tekan login admin, diarahkan menuju login PHP. Ini kita lihat ada jalur admin. Sini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, langkah yang pertama login melalui login PHP.
cocok dengan tabel admin sesi dibuat. Yang kedua, lihat dashboard PHP, tabel pesanan tambah tombol edit atau hapus. Yang ketiga, tambah PHP, simpan data baru ke tabel pesanan. Yang keempat, ubah via edit PHP, membuat data lama, perbarui sesuai form. Dan terakhir yang kelima, hapus PHP. Nah, ini gunanya untuk mendelete berdasarkan ID setelah dikonfirmasi. Dan selanjutnya, ini kita lihat ada 4 detail. Nah, ini ada 4 detail. Yang detail pertama ada PHP untuk landing page. Menunya statis tidak mengambil data dari database. Navbar, hero, CTA, 3 kartu layanan, tabel harga dan kontak. Selanjutnya kita lihat ada sini ada login PHP, autentikasi. Input di escape dengan MySQL, real escape string sebelum query select ke tabel admin. Jika cocok, session diarahkan ke dashboard. Selanjutnya dashboard PHP, panel utama admin, diproteksi check session. Terlihat dalam kurung ada insert session login. Data diambil dengan select dan ditampilkan dalam tabel bootstrap dengan format rupiah. Selanjutnya yang keempat, koneksi PHP, konfigurasi database, menetapkan host, user, password, nama database, dan membuka koneksi MySQL. Jika gagal dieksekusi dihentikan dalam kurung D dengan pesanan error. Baiklah, sini akan dibacakan oleh teman saya, Restu Fortunanda. Pada Restu kami persilakan. Selanjutnya yaitu tambahkan PHP, itu tambah pesanan. Form ini input nama, nomor HP, jenis layanan, berat, harga, status, tanggal. Setelah simpan, tampil notifikasi alert.js sebelum kembali ke dashboard. Hapus PHP ini itu hapus pesanan, itu berkas paling ringkas, langsung menjalankan delete berdasarkan ID dari URL. Konfirmasi ditangani via dialog config di dashboardnya. Edit PHP itu edit pesanan, mengambil data berdasarkan ID dari URL, menampilkan from prefiled, lalu memperbarui data saat disimpan. Style CSS dan script.js atau asset from dan end, style CSS, navbar blur, animasi hero, hopper kartu atau tombol, tampilan responsif. Script.js masih kosong, belum digunakan. Temuan dan rekomendasi keamanan, itu ada 6 file, 6 risiko, 6 temuan, dan 6 rekomendasi. Itu file yang pertama, login PHP, risikonya sedang, temuannya password dibandingkan sebagai plain text, bukan di hash. Rekomendasinya itu gunakan password hash dan password verify. File edit PHP, risikonya tinggi, temuannya input get atau post, langsung ke query tanpa preferred statement, output tanpa HTML special card. Rekomendasinya gunakan preferred statement dan bungkus output dengan HTML special card. Hapus PHP itu resikonya tinggi, temuannya get ID, langsung ke query delete, tidak ada di check session di file ini. Rekomendasinya preferred statement, validasi ID integer, tambahkan check session. File tambah PHP resikonya tinggi, temuannya input post, langsung ke insert tanpa validasi, tidak ada check session. Rekomendasinya preferred statement dan check session di awal file. File dashboard PHP risikonya rendah, temuannya database dicek tanpa HTML special cards, potensi storage XSS. Rekomendasi bungkus semua output dinamis dengan HTML special cards. File selanjutnya koneksi PHP, risikonya sedang, temuannya credential database haircut dalam kode sumber, simpan credential di ENP, jangan ikutkan di repo publik.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bima Nugroho. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari Resto Fortunanda, tutorial deploy ke Infinity Free. Di sini kami menggunakan PHP, maka tidak bisa di deploy ke GitHub. Maka di sini saya menggunakan Infinity Free. Ini adalah database yang kami buat dari project kami tadi, yaitu laundry. Ini data-datanya. Selanjutnya mari kita jalankan codingannya. Di sini menggunakan login admin, masuk admin. Maka data-data yang dikirim dari sini akan masuk ke database yang di sini. Contohnya saya kirim tanpa pesanan di sini. Data berhasil ditambahkan di Manugro. Lalu kita cek database apakah masuk. 17 di Manugro, jenis cuci setrika, berat 4 kg, harga 2000, status disetrika, tanggal 2026 bulan 7 tanggal 25. Sini codingannya, koneksi PHP, dashboard, tambah, login. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.